Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa Fitria dari Vkom Pagi kelas A ingin mempresentasikan tentang makalah kewarganegaraan dengan berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pergaulan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berdiri kokoh karena Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat. Selama hampir 75 tahun, Indonesia berdiri, banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Namun, dengan adanya tantangan dan rintangan tersebut tidak menghancurkan Indonesia, tetapi membuat Indonesia sebagai kuat dan erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Namun di era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, banyak sekali terjadinya penyimpangan dalam sistem pergaulan generasi milenial. Contohnya maraknya tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan media digital, dan yang baru ini terjadi adalah teroris milenial. Generasi milenial akan kehilangan arah dan tujuan. Hal itu disebabkan karena merosotnya nilai-nilai moral Pancasila pada diri generasi milenial dan kurangnya kesadaran akan pentingnya Pancasila sebagai dasar pergaulan. Implementasi nilai-nilai Pancasila hanya menjadi teori yang diajarkan di sekolah saja karena generasi milenial belum bisa mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan dan sistem pergaulan. Generasi milenial atau generasi Y ini berada pada usia produktif. Ini memiliki peranan penting dalam mengajukan bangsa di era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi, membuat generasi ini unggul dalam hal kreativitas, namun juga pengaruh terbesar dalam perubahan karakter dan tingkah laku generasi milenial. Efek globalisasi dan perkembangan teknologi memberikan perubahan signifikan terhadap pola pandang generasi milenial. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila yang tertanam pada diri generasi milenial menjadi tergerus dan malah memberikan pengaruh buruk pada diri mereka. Oleh karenanya, para kaum milenial perlu dibekali dengan pemahaman dan pengimplementasian nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, sehingga perubahan tingkah laku dan pola pandangan generasi milenial dapat diminimalisir. Rumusan masalah. Ada 2 penyebab kenakalan remaja pada era ini dan Pancasila sebagai ideologi. Bab 2. Pembahasan. 1. Pancasila sebagai ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu iden, yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan kata logi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang penggagasan dan buah pikiran atau sensen des ideas. Al-Marsudi 2001 57. Sebagai ideologi suatu bangsa yang menjadi pandangan dan pegangan hidup masyarakatnya, Pancasila haruslah bersifat universal, mencakup segala macam nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia, serta menjadi orientasi dalam hidup oleh seluruh masyarakatnya. Sebagai ideologi bangsa, maka keberadaannya selalu diimplementasikan ke dalam perilaku kehidupan dalam rangka berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kalau dikaji dari butiran kelima sila dalam ideologi Pancasila tersebut, sebenarnya sudah mencakup gambaran pembentukan karakter manusia Indonesia yang ideal, sebagaimana diharapkannya para penggali dari Pancasila itu sendiri.
Pada sila kelima dijabarkan bagaimana manusia di Indonesia mewujudkan suatu keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Dari penjabaran kelima sila tersebut atas, maka sudah sepantasnya bahwa Pancasila beserta kelima silanya itu layak dijadikan sebagai pandangan dan pegangan hidup serta dijadikan sebagai pembimbing dalam menciptakan kerangka berpikir untuk menjalankan roda demokratisasi dan implementasikan dalam segala macam praktik kehidupan menyangkut berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Maka mengamankan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. 2. Penyebab kenakalan remaja di era ini, pergaulan pada saat ini menjadi sangat riskan dan berbahaya. Banyak anak negeri yang terjerumus ke dalam sisi gelap dalam pergaulan, terutama mereka yang kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga mereka mencari ketenangan dan kasih sayang dari orang lain. Pencarian teman inilah yang sangat berbahaya. Apabila mereka salah memilih teman, maka mereka ikut menjadi salah satu dari mereka. Banyak pergaulan sekarang yang menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila, padahal dalam isi Pancasila sendiri telah terdapat pedoman dalam kita bergaul dan perilaku. Misalnya seperti mengkonsumsi narkoba. Hal tersebut merupakan tindakan yang jelas dilarang dalam agama dan negara. Permasalahan penyalahgunaan narkoba tidak akan terjadi apabila tidak adanya narkoba dalam masyarakat luas, meskipun secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi para penjual narkoba dapat berkeliaran di mana-mana, termasuk sekolah, permukiman masyarakat, dan warung-warung di sekitar perkotaan. Keluarga yang kurang harmonis atau broken home dapat menyebabkan psikis seorang anak menjadi menurun, sehingga anak-anak tersebut lebih menyukai dunia pergaulan luar yang negatif karena seorang anak merasa tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Keluarga yang tidak harmonis biasanya dikarenakan kesibukan orang tua terhadap pekerjaan sehingga tidak memperhatikan anaknya, dan perceraian dalam rumah tangga yang mengakibatkan rasa kesedihan dan kesedihan terhadap psikologi anak. Sistem didikan keluarga yang otoriter terhadap anak juga mempengaruhi psikis anak. Hal ini mengakibatkan peningkatannya kemauan atas ataupun potensi dari anak untuk melawan orang tuanya. Dalam pergaulan bersama teman yang rawan, pergaulan bebas dapat menjadi faktor mudahnya berkembangan penggunaan penyalahgunaan narkoba dan perilaku penyimpang. Pada akhirnya seorang tidak dapat menolak dalam pemakaian narkoba karena mempengaruhi oleh dunia pergaulan yang bebas tersebut. Narkoba memiliki hubungan yang keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila karena penggunaan penyalahgunaan narkoba adalah perilaku penyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Bagi bangsa Indonesia, hakikat yang sesungguhnya dari Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Menurut pendapat Harold H. Titus, definisi dari ideologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik, ekonomi, filsafat, sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalani oleh sekelompok atau lapisan masyarakat. Dan saran makalah yang kami susun, Pancasila memang mengajarkan kita untuk berdemokrasi, termasuk dalam pergaulan sehari-hari. Kebanyakan kita sendiri yang tidak tahu, bahkan tidak mau tahu
tentang demokrasi pergaulan yang dituangkan dalam makna Pancasila. Sikap gengsi yang berlebihan merubah pola hidup, bahkan pola pikir mereka yang menjadi seorang yang egois. Egois dalam arti mulai meluapkan nilai-nilai luhur, terutama dalam hal pergaulannya. Di sini saya akan melampirkan daftar pustaka. 1. Immanuel Materi 4, Etika Pergaulan, dan linknya beserta linknya. Kedua, Kuwait-Ningrat 1980, Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta, PT Gramedia, dari buku itu. Dan saya menyantumkan link yang saya baca. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.